Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di Al Misbah Channel. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengulas tentang perjalanan spiritual dari Mas Misbah. Ya, kebetulan di sini ada pelaku atau kesaksian dari Mas siapa Mas? Mas Andi ya, yang sudah mengalami apa yang sudah terjadi pada perjalanan spiritual. Mungkin ini Mas Andi, pengalaman apa sih yang didapat kemarin dari kesaksian panjenengan untuk perjalanan spiritual Mas Misbah sendiri itu Mas? Jadi saat itu tuh saya dimintai Mas Misbah untuk driver ya, nyopiri terus ke sebuah lokasi tempat lah, di rumah lah ini. Terus dalam rangka apa itu Mas? Maksudnya nyopiri dalam rangka apa? Dalam rangka dimintain tolong sama pihak anak-anaknya. Jadi saat itu tuh nyampe lokasi, kita ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan si bapaknya yang punya gawe. Itu tuh ngelakuin ilmu hitam tapi gurunya udah meninggal. Terus waktu kita nyampe di rumahnya, kita kan disuguhin sama anak-anaknya teh sama itulah. Nah si bapaknya tuh keluar dari kamar. Bapaknya yang ya punya itu keluar dari kamar, dia sambil duduk sila gini pakai sarung, orangnya komennya tebel banget. Terus habis itu saya belum ngomong sama si bapaknya, Mas Misbah juga belum ngomong apa-apa, dia udah nunjukin saya sama Mas Misbah, ditunjukin. Kalau nunjukin dalam artian apa? Dalam arti kalau kamu melawan saya, kamu bakal nggak kuat, kamu nanti muntah-muntah kan biasanya gitu. Terus habis itu si bapaknya tadi masuk kamar habis ngomong itu kan. Nah saya diajak sama anak-anaknya masuk ke dapur. Ke dapur yang bapaknya tadi. Di itu rumahnya. Dalam rangka mengobati pasien atau mengobati bapaknya. Bapaknya tadi. Nah terus nyampe di dapur, si anaknya ngomong, ya intinya saya minta tolong sama Mas Misbah untuk nyembuhin bapak saya. Oh gitu. Itu anaknya yang perempuan, terus yang itu yang satunya lagi dia minta, dia cerita. Ini gini Mas ya, Mas Misbah tinggal berani apa enggak ya, soalnya ini udah 3 kali, maksudnya udah ada orang ngobatin. Sudah orang yang ketiga. Orang tiga itu udah meninggal, maksudnya meninggal. Jadi sehabis ngobatin bapak saya itu selang 3 hari meninggal. Itu udah orang tiga. Orang tiga, berarti 4 Mas Misbah. Habis itu saya waktu belum waktu pas ingat omongan itu saya nggak bisa tidur Mas. Oh gitu ya, karena dia ada. Saya takut kan. Sudah 3 orang meninggal. Takut. Terus orangnya kan emang bapaknya orangnya nggak bisa senyum, nggak bisa emang langsung matanya tuh tajam langsung lihat saya sama Mas Misbah. Terus bapaknya sendiri itu apa Mas? Profesinya apa? Sampai segitunya dia sampai ngomong. Bapaknya itu tuh sampai nakuti seperti itu ngomong. Dia kan kalau katanya anaknya ngejalanin ilmunya biar anaknya itu sukses semua. Jadi dia kan orang kaya sih. Orang kaya. Terus habis anaknya cerita itu yang pertama yang ngobatin mati 3 itu. Yang kedua anaknya kecelakaan yang kecil. Nah kecelakaan waktu pulang dari kampus meninggal. Itu yang termasuk yang ngobati tadi itu ya? Enggak, anaknya. Yang anaknya lagi perempuan yang ngobrol sama saya di dapur tadi itu hamil 9 bulan mau melahirkan, perutnya kempes, nggak ada bayinya. Nggak ada. Nah itu sampai pada bingung semua kan. Nah terus ya masih kayak jelas sih Mas, waktu di dapur habis itu saya nggak ngerti ya, saya kan sering ikut driverin Mas Misbah sih. Entah apa yang saya rasakan saya nggak tahu, tiba-tiba nih kaki ini nginjek keramik tuh kayak nginjek apa ya, kayak api nih Mas. Ya berasa panas gitu. Panas banget. Terasa ya Mas. Enggak. Panas banget. Jadi titik-titik pojok rumah itu keramiknya itu panas banget. Terus aku cerita sama
anak-anaknya tadi kan, ini kok keramiknya panas bilangnya gitu. Intinya gini, bapaknya tuh setiap malam apa ya, itu minta minta dibuatin ayam ingkung untuk ritual, jago hitam mulus. Nah, jadi dia melakukan ritual yang dilakukan biasa sering bapaknya melakukan itu ya. Terus anaknya bilang, Mas, yang kakeknya rasa panas itu emang bapak sering nanem itu tadi ayamnya di bawah tanah, di pojok-pojokan rumah. Jadi dia melakukan ritual itu untuk ditaruh di dalam tanah dan di keramik itu ya Mas. Di keramik. Waktu jenengan kesana itu terasa panas itu ya Mas ya. Di situ udah cerita semua, anaknya udah cerita semua, gimana Mas? Dilanjut apa enggak kan gitu. Si Mas Misbahnya bilang, ya dilanjut nggak apa-apa. Semuanya kan karena Allah sih ya. Betul. Ikhtiar ya. Ikhtiar. Terus habis itu saya itu duduk di ruang tamu tadi Mas. Ruang tamu. Nah si bapaknya yang di kamar tadi itu tiba-tiba itu kayak apa itu? Surupan. Enggak. Bakar menyan. Bakar menyan apa dupa saya nggak tahu ya, bau banget kok. Habis itu ada kayak dia itu kayak mainin wayang gitu di dalam itu. Oh dia ada wayang di dalam gitu ya? Emang anaknya bilangnya emang bapak itu setiap hari apa itu emang itu wayang ritual ya. Ritual. Terus dia itu manggil semua pokoknya, entah itu barang apa istilahnya, manggil mistisnya lah, saya tidak tahu ya, dipanggil semua emang kesini ya. Jadi tujuan dia mungkin, saya berpikiran dia untuk melawan ini tadi tadi dilawan iya ya. Terus selang beberapa waktu dia diem, bapaknya diem. Terus Mas Misbahnya juga udah mungkin kecapean ya. Terus bapaknya nggak nongol. Terus habis nongol dianya nggak ngomong apa-apa. Oh dia tadi keluar masuk ke dalam ruang tersendiri, terus baru keluar berapa waktu keluar berapa detik, masuk kamar lagi, mainin wayang lagi. Oh itu dia tidak secara langsung saya lihat, berarti bapak ini tadi melawan ya Mas ya, mungkin ya. Melawan untuk apa ya, mungkin apa namanya tadi disampaikan pernah sampai 3 orang gagal ini ya. Iya. Terus waktu itu dengan kejadian disampaikan itu yang pada waktu itu ada Mas Misbah kan? Ada. Apa yang dilakukan waktu itu Mas Misbah sendiri, yang dia melakukan apa setelah kondisi seperti yang itu? Saya lihat itu dia berdoa, terus sama itu apa? Yang saya lihat Mas ya, itu bawa tasbih sama dia ya, kayak istilahnya orang itu bertengkar cuma lewat kayak batin ya, mungkin. Saya juga tahu ya. Secara fisik dia secara saya nggak tahu ya, karena memang apa namanya bisa berilmu tapi berarti nggak secara apa di soalnya kan gitu ya. Saya lihat kan dari segi nafasnya kan kayak tersengah-sengah gitu kan, apa itu si Mas Misbah itu. Terus habis itu akhirnya saya sama Mas Misbah pulang pulang dari situ kan, gang selang berapa hari ya, nyampe rumahnya saya nggak tidur itu. Saya inget banget saya cerita sama nyonya saya Mas. Oh waktu nyampe rumahnya? Rumah saya nggak bisa tidur sampai mungkin hampir 2 malam kepikiran masalah yang dia orang batin. 3 orang sudah nggak berhasil. Gitu ya. Habis itu asli ya Mas ya? Asli real. Jadi gini Mas Adi, setelah tadi Mas Misbah melakukan ritual doa, terus ikhtiar untuk apa namanya berdoa agar bapak tadi bisa sembuh seperti apa tadi, apa yang terjadi Mas? Maksudnya efeknya ke bapaknya dia apa setelah melakukan itu? Jadi sehabis Mas Misbah itu bertengkar lewat batin ya, sampai beberapa menit lah, hampir 1 jam lebih. 1 jam lebih itu tuh si anak-anaknya kan waktu itu kan juga menghampiri di ruang tamu juga Mas. Di ruang tamu, ya. Habis itu anaknya masuk ke kamar, kok bapak kok dia menghampiri bapaknya. Kok nggak ada suaranya di kamar kan gitu. Si anak-anaknya langsung nyamperin ke kamar bapaknya kan. Tak taunya bapaknya pingsan. Oh pingsan. Terus habis itu diobatin sama Mas Misbah. Iya, disamperi terus diobatin. Alhamdulillah. Terus dia bisa
kembali siuman gitu. Nah, siuman. Terus kita ngobrol-ngobrol sama si anaknya, cuman bapaknya masih nggak mau berinteraksi, nggak mau. Habis siuman dia masuk kamar lagi. Dia pingsan, disamperi Mas Misbah ke kamar, terus dia sudah siuman lagi, nggak mau. Cuma anaknya bilangnya makasih ya Mas, gini-gini. Habis itu saya kan pulang sama Mas Misbah. Nyampe rumah saya nggak bisa tidur. Keinget tadi kan kejadian yang orang dimintai tolong, yang orang 3 tadi kan meninggal dunia. Yang Mas tadi masih kepikiran tentang tadi 3 orang yang mencoba mengobati bapaknya tadi kok tiga-tiganya meninggal dunia, nggak berhasil malah meninggal dunia gitu ya. Yang membuat Mas Adi kepikiran dan nggak bisa tidur waktu kembali pulang ke rumah. Terus saya ya udahlah, semua pasrah sama Allah kan gitu. Cuman habis itu gang 3 hari sana nelpon. Dari anaknya nelpon. Nelpon ke siapa Mas? Sama Mas Misbah. Nelpon ke Mas Misbah. Ayo saya tolong aku disopiri kan gitu. Ya udah aku ikut lagi. Cuman waktu aku diajak kayak berat. Kayak dari pihak sana ngontak Mas Misbah lagi, ngajak ke sana lagi. Iya. Saya kan istilahnya mau kepengen nggak mau, cuman gimana, akhirnya ya udahlah, tapi intinya gini ya udah nggak apa-apa kan gitu. Habis itu bismillah. Terus kita berangkat lagi ke sana kan, nyampe sana ya ngobrol lagi sama anak-anaknya. Cuman waktu nyampe sananya si bapaknya nggak ada. Nggak ada tuh maksudnya gimana? Maksudnya nggak di rumah. Saya tanya sama anak-anaknya, bilangnya bapaknya ini nggak mau tidur di rumah ini, mintanya tidur di rumah anaknya yang paling besar. Cuman deket sih, deket beda desa aja Mas, deket. Habis itu ya udah kita samperin ke sana kan gitu, ke rumah anaknya yang paling besar. Kita ke sana, nyampe sana bapaknya langsung lihat Mas Misbah sama saya ya, kayak kaget dia, takut. Ngapain itu orang-orang itu kesini lagi? Saya udah nggak ngelakuin apa-apa. Gitu. Terus nggak Pak, intinya kita kesini tuh mau ngelurusin Bapak, jadi nggak usah ngelakuin hal kayak gitu. Enggak. Terus kabur Mas. Masih kabur. Anaknya Loh, bapaknya dari kemana? Kaburnya jalan kaki dia. Kabur kan agak gelap sih tempatnya ya. Waktu rumah kan kampung sih. Kampung ya. Nah itu waktu itu bapaknya langsung dikejar sama anaknya kan, terus dimasukin mobil. Bapak mintanya apa? Aku mau pulang. Ya udah dianterin pulang. Nah saya ngikut juga. Pulang lagi ke tempat yang awal itu. Habis nyampe sana, kita si Mas Misbah ikhtiar berdoa lagi. Terus si bapaknya itu pikirannya kayak kosong gitu. Setelah pulang ke rumah terus Mas Misbah coba untuk berdoa, akhirnya bapaknya kayak orang blank gitu ya, pikirannya kosong gitu ya. Habis ditanya, dijawabnya kayak gimana ya, kayak orang nangis gitu tuh. Bapaknya nangis. Diem tapi air matanya keluar gitu. Tapi nggak mau berinteraksi Mas? Nggak mau. Cuman dia maunya sama anaknya. Interaksi cuma sama anaknya. Anaknya bilang sama saya, bilang sama Mas Misbah, bilang kalau tadi Bapak bilang gini Mas, intinya Mas Misbah nggak usah kesini, Bapak udah nggak mau ngelakuin hal gitu lagi. Itu disampaikan lewat anaknya. Sampaikan ke Mas Adi sama Mas Misbah. Cuma nanti kalau emang saya ngelakuin hal gitu lagi, silakan mereka pada datang ke sini. Nah, si Mas Misbahnya kan kontaknya lewat anaknya, dan alhamdulillah saya sama Mas Misbah sehat, nggak ada apa-apa. Si bapaknya juga udah ada perkembangan yang jauh lebih bagus. Sampai sekarang itu kayak saudara malah. Gitu ya. Tapi lewat anaknya, tetap lewat anaknya. Lewat anaknya. Bapaknya. Cuman anaknya bilang gitu ya. Bapaknya udah ngelakuin yang udah ngelakuin hal gitu, udah mau sholat, udah mau apa-apa gitu. Gitu ya. Jadi tak ambil simpulan berarti setelah
dilakukan tadi pengobatan ke bapaknya 2 kali ya Mas, 2 kali. 2 kali. Langsung sudah ada efek untuk bapak itu sudah kembali normal lagi. Iya. Dan dia intinya dia sudah tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat kayak ibaratnya klenek-klenek lagi atau hitam atau dan sebagainya gitu Mas ya. Tapi semua itu kembali ke ini ya, dikembalikan ke anaknya. Cuma sampai saat ini bapaknya nggak mau komunikasi langsung, nggak mau ya Mas. Mas Andi atau ya cuman dia kadang-kadang bilang gini, kadang pura kayak saya anaknya ini pura-pura apa betulan ya, kadang-kadang tanya, Mas Misbah nggak main sini, kalau main ke sini masih nanyakan ya. Cuman dia nggak berani langsung tatap muka. Tapi dia gitu. Lihat dari Mas Andi tadi cerita nih, saya lihat itu dia sudah merasa tenang mungkin ya, dan sudah bersyukur bisa kembali ke jalan yang benar. Saya saling seperti itu Mas. Jadi intinya bapak tadi ya, meskipun tidak langsung disampaikan ke Mas Misbah atau Mas Andi, dia sudah secara langsung dia sudah menyatakan bahwa dia sudah kembali ke jalan yang baik, normal, dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bersifat kayak ilmu hitam lah atau klenek-klenek yang lain lah, seperti itu Mas. Dari bincang singkat tadi kita ngobrol mengulas tentang perjalanan spiritual yang Mas Andi saksikan lewat perjalanannya Mas Misbah. Ini baru pertama kali ini atau sudah pernah sering Mas? Wah, sering banget Mas, bertahun-tahun saya diajak Mas Misbah ke kota-kota jauh lah, sering. Cuman emang saya dipesan sama dia, kalau dimintai tolong sama seseorang, katanya pokoknya istilahnya perbanyak doa sama perbanyak sholawatnya. Gitu ya. Berarti sering ya Mas, sering apa namanya, sering jalan bareng sama Mas Misbah dan mengalami hal-hal yang masih banyak lagi di luar yang tadi kita bicarakan itu tadi ya. Banyak, cuman kalau diceritain nggak habis-habis, soalnya banyak sekali yang saya kesaksian saya, yang saya lihat sendiri, yang ke tempat kota-kota mana saya udah sering Mas diajak kayak gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan pada intinya hikmah yang bisa kita ambil dari bincang singkat ini melalui Mas Andi tadi yang bersaksi melalui perjalanan spiritual Mas Misbah, apapun bentuknya, semuanya kekuatan negatif bisa kita kalahkan lewat kekuatan yang positif, yaitu tentunya dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Andi atas waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.